Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar hari ini ya, untuk tatap muka meskipun secara daring dalam jaringan, yaitu secara online. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk selalu belajar dan bersyukur. Sebelum saya memberikan materi hari ini, saya ingin mengucapkan selamat untuk peserta didik baru SMP 1 Kalimantan Kudus yang telah diterima, yang hari ini melaksanakan MPLS. Selamat bergabung di SMP 1 Kalimantan Kudus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahuddin. Saya salah satu guru di SMP 1 Kalimantan Kudus. Lebih tepatnya saya guru PABP ya. Namun pada hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang manfaat dan dampak teknologi informasi. Serta nanti ada undang-undang ITE juga ya. Ya, ini nama saya. Nah, sebelum mempelajari lebih jauh, alangkah baiknya kita tahu apa sih teknologi itu. Ya. Pengertian teknologi adalah barang-barang, benda-benda atau alat-alat yang berhasil dibuat manusia untuk memudahkan hidup di dunia ya. Atau wujud karya ciptaan dan karya seni manusia. Jadi teknologi itu buatan manusia untuk memudahkan pekerjaan. Itu pengertian sederhana dari teknologi. Nah, teknologi di sini ada teknologi transportasi dan teknologi informasi. Namun yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait teknologi informasi. Teknologi informasi itu rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim penerima pesan sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Saya kasih contoh ya, kalau orang dulu itu berkomunikasi, itu bisa lewat surat menyurat, lewat kantor pos, dikirim lewat kantor pos, kemudian diberikan oleh penerimanya. Namun secara sekarang ini kita bisa mengirim surat hanya dengan duduk atau sambil tiduran, yaitu dengan memanfaatkan teknologi smartphone atau handphone. Atau kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang lain, misalnya laptop yang terkoneksi dengan internet. Nah, itulah teknologi informasi, memudahkan kita untuk menghubungi seseorang atau mendapatkan suatu informasi. Itu teknologi informasi. Nah, ini kalau kita lihat story-nya ya, historinya mulai dari dulu orang itu berkomunikasi sebelum ada handphone itu lewat surat menyurat. Karena ada handphone terus kemudian dimudahkan lagi ya, tidak harus menulis, tidak harus mengirim, tapi cukup pegang tekan nomor kita bisa bicara dengan orang yang jauh di sana ya. Ini perkembangan handphone dari masa ke masa, yang dulunya itu besar, ada antenanya, sampai sekarang itu sangat ramping dan sangat canggih. Bahkan kita bisa melakukan apa saja melalui alat kotak ini ya. Benda kotak ini kita bisa membeli sesuatu, bisa menghubungi sesuatu lewat ini. Ini perkembangan televisi juga sudah mengalami kemajuan, internet juga mengalami kemajuan. Nah, inilah yang dinamakan teknologi informasi. Nah, perkembangan ini juga ada dampak positif dan negatifnya. Tidak selalu memberikan dampak positif ya, tentu ada dampak negatifnya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi, yang pertama ada pekerjaan semakin mudah diselesaikan. Tentu ya, kalau dulu kita menyelesaikan pekerjaan itu, misalnya kita harus mengetik dokumen itu, kita harus beli kertas, kemudian kita siapkan mesin tik atau kita tulis pakai pulpen, itu kan tentu lama. Kalau sekarang udah ada internet, udah ada teknologi voice to text ya, kita tinggal bicara aja, yang mengetik otomatis mesin sendiri, itu otomatis memudahkan pekerjaan ya. Pembelajaran juga bisa dilaksanakan secara daring ya, kalian di rumah, saya di sekolah, hari ini kita bisa belajar. Nah, itu karena perkembangan teknologi. Yang kedua, mudah berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak jauh melalui chatting, video, atau conference. Ya, seperti yang kita lakukan ini adalah komunikasi jarak jauh ya. Meskipun jarak kita itu lebih dari 1 kilometer, kita tetap bisa berkomunikasi dengan teknologi informasi. Kita bisa menghubungi keluarga kita yang jauh di Jakarta misalnya, kita di Kudus, kita bisa melalui chatting atau video conference. Kita bisa ngobrol bareng-bareng sama teman-teman kita
meskipun di rumah masing-masing kita bisa melihat wajah mereka. Itu karena kemudahan teknologi informasi ini. Selanjutnya munculnya berbagai macam komunitas di internet ya. Ini ada grup-grup WA, ada grup-grup Facebook, grup-grup Instagram dan lain-lain ya. Ini komunitas-komunitas ini terbentuk dengan adanya teknologi tadi, memudahkan ya. Namun yang perlu kalian waspadai, komunitas-komunitas di internet yang tidak kalian kenal jangan sampai kalian ikuti ya. Kenapa kok begitu? Karena teknologi informasi ini sangat luas cakupannya. Ada orang yang baik ikut di sini, orang yang jahat ikut di sini juga. Jadi kalian perlu hati-hati, perlu waspada. Kalau tidak kalian kenal, jangan ikut-ikutan. Ini selanjutnya, mudah mencari informasi yang kita butuhkan. Misalnya, kita dapat tugas dari guru. Kita bingung. Kita nggak punya buku, nggak punya buku paket, kita bingung jawaban atas tugas guru tadi. Kita bisa mencarinya lewat internet. Nah, itu salah satu kemudahan teknologi informasi ya. Kita bisa mencari jawabannya di HP atau di laptop kita. Namun yang perlu kalian perhatikan, jangan langsung menulis jawaban plek ya, atau sama persis dengan apa yang disebutkan di internet. Ya, kalian harus mengubahnya dengan kata kalian sendiri atau mungkin kalian memadukan dengan pemikiran kalian sendiri. Karena apa? Kalau kalian sama persis dengan apa yang di internet, itu namanya plagiat. Plagiat itu mengambil jawaban orang lain, kemudian mengakuinya dengan jawaban kita sendirinya. Itu nggak baik. Alangkah baiknya kita cari bahan di internet, jawabannya apa? Oh ini. Terus kemudian kita terangkan atau kita jelaskan dengan kata-kata kita sendiri ya. Kita jelaskan dengan kata-kata kita sendiri atau kita tambah dengan pemikiran kita ya. Kita tambah dengan menurut jawaban saya gini. Saya padukan dengan jawaban di internet gini. Kemudian kita ketik atau kita tulis. Seperti itu ya, biar kita tidak terjerat plagiat. Plagiat itu menjiplak karya orang lain ya. Kemudian mudah berbelanja lewat internet. Nah, ini salah satu manfaat teknologi informasi. Kita bisa berbelanja apa saja, kita bisa berbelanja di mana saja dengan modal HP atau smartphone. Ya, kan sekarang ada Shopee, ada Lazada, ada dan lain-lain ya, ada Tokopedia, ada Blibli yang kita bisa beli semuanya. Namun perlu diperhatikan, meskipun kita dimudahkan berbelanja lewat internet, tentu kita harus memperhatikan berapa penghasilan orang tua kita, berapa uang saku kita. Jangan sampai kita boros ya, dan kita membeli barang-barang yang tidak perlu ya. Meskipun diberi kemudahan berbelanja lewat HP atau smartphone yang ada internetnya. Di sini akses internet dapat kita lakukan dengan mudah dan murah. Nah, ini sekarang apalagi kuota-kuota sekarang itu sangat murah dan mudah. Mudah itu di mana-mana ada wifi ya. Balai desa ada wifi, di tetangga kita mungkin bisa numpang wifi juga ada. Ya, itu mudah sekali untuk mendapatkan akses internet. Jadi tidak ada alasan, Pak, nggak punya kuota, tidak bisa belajar daring, nggak mungkin ya. Kalau kita nggak punya kuota, kita bisa mungkin ke balai desa, ada wifi gratis di sana pasti. Atau kita bisa minta tetheringan saudara kita, atau teman kita, atau tetangga kita untuk mengikuti pembelajaran. Kan bisa ya. Pembelajaran kita lakukan dengan WA itu sangat minim sekali kuotanya ya. Selanjutnya mendapatkan hiburan yang menyenangkan seperti game online. Ya, ini tentu kalian sudah hafal ya. Kalian pasti sering melakukan ini ya. Sering melakukan game online. Nah, namun pesan saya, meskipun ini game online ini mudah diakses dengan smartphone kalian atau HP kalian, tapi jangan sampai game online ini menyita seluruh waktu kalian. Di sini fungsi game online itu sebagai hiburan. Hiburan itu di saat kita sedang suntuk, sedang sedih, atau sedang mungkin bosan. Nah, itu kita boleh membuka game online atau hiburan. Namun jangan sampai sehari-hari waktu 24 jam kita gunakan untuk bermain game online. Itu namanya udah kecanduan. Udah tidak bagus, itu tidak baik. Apalagi sampai melupakan kewajiban kita membantu orang tua atau kewajiban kita kepada Tuhan ya. Melupakan ibadah dan lain-lain itu sudah sangat keterlaluan ya. Jangan sampai. Nah, manfaat teknologi informasi itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi ya.
Nah, namun yang perlu kita sampaikan lagi dampak negatifnya yang perlu kalian waspadai. Dampak negatif dari teknologi informasi itu apa saja sih? Ya. Yang pertama, maraknya penipuan melalui SMS, telepon, dan internet. Nah, ini yang perlu kalian waspadai. Kadang kita itu mendapatkan telepon yang mengaku-ngaku sebagai anggota polisi. Mohon maaf, kadang-kadang kita dikabari bahwa keluarga kita sedang kecelakaan, kita harus transfer uang sekian untuk menyelamatkan nyawa saudara kita. Nah, itu kadang-kadang itu bentuk penipuan ya. Nah, ini seperti ini. Tolong belikan dulu Mama pulsa simpati 100.000 di nomor baru Mama. Ini nomornya. Kirim sekarang ya, penting ya. Ini padahal ini jelas-jelas penipuan ya. Ini nomor baru. Ini bisa saja nomor Mama kita yang baru. Tapi kan jarang sekali terjadi. Kalaupun nomor Mama kita baru, pasti Mama kita bisa membeli pulsa sendiri. Nggak mungkin minta kepada kita. Ya kan? Nah, contoh bentuk penipuan yang lain. Nah, ini nomor Anda resmi terpilih pemenang 150 juta dari Shopee ID. PIN-nya ini. Ini linknya untuk mengakses hadiah. Ini sering sekali kita dapatkan di nomor-nomor kontak kita. Nah, pesan saya jangan mudah percaya. Ya, mungkin bisa bentuknya seperti ini atau mungkin ini dari Bukalapak 155 juta. Seperti ini, klik ada linknya, ini ada nomor WA-nya juga. Atau dari Lazada 175 juta bentuknya seperti ini. Ini jelas-jelas penipuan ya. Tidak mungkin Shopee, Bukalapak, Lazada atau bahkan ini Bank BRI itu kalau memberikan hadiah itu lewat SMS tidak mungkin ya. Sekali lagi tidak mungkin. Kalaupun PT-PT besar ini atau pabrik-pabrik besar ini memberikan hadiah pasti lewat telepon atau mungkin lewat iklan di TV atau mungkin lewat iklan di koran. Tidak mungkin lewat SMS sembarangan seperti ini. Ya. Jadi jangan sekali-kali mempercayai pesan-pesan seperti ini. Abaikan saja atau langsung hapus. Langsung hapus saja. Jangan sekali-kali ngeklik ini ya, ngeklik link yang diberikan ini. Ini bisa saja mengandung virus untuk meretas HP kita. Kadang ketika kita klik di sini langsung muncul banyak iklan. Ketika kita tidak sengaja mengeklik iklan tersebut, nanti HP kita kemasukan virus. Atau mungkin kita dialihkan ke suatu alamat web yang di situ menyuruh kita untuk mengisikan identitas kita. Jangan sekali-kali kita isikan identitas kita sembarangan. Itu bisa digunakan oleh si penipu itu untuk membobol bank kita, untuk bisa membuat akun-akun palsu dengan nama kita ya. Misalnya di sini kita disuruh untuk memberikan nama, foto, terus mungkin alamat juga, nomor HP ya. Nanti orang tersebut bisa membuat akun misal Facebook atas nama kita dengan foto kita atau membuat akun sosial media yang lain untuk penipuan lagi. Jangan sampai ya. Kalau ada seperti ini, abaikan saja langsung hapus ya. Tidak usah percaya dengan SMS seperti ini atau kiriman WA seperti ini ya. Atau ada lagi bentuk hoax yang sering sekali di broadcast lewat WA atau sosial media yang lain. Contohnya ini, ada titipan. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala bisama. Terus kemudian di bawahnya ini ada ini. Nah, ini pesan yang sangat tidak baik ya. Dalam waktu 24 jam Anda akan mendapatkan rezeki yang tiada tara jumlahnya. Jangan dimainkan. Nah, apalagi ini ada sumpah juga, ini amanah. Jangan dihapus sebelum kirim ke 11 orang. Jangan percaya pesan semacam ini ya. Ini kalau dalam agama itu namanya syirik ya. Kita menyekutukan Allah, kita mempercayai pesan semacam ini. Tidak ada hubungannya nasib kita baik atau buruknya dengan pesan semacam ini. Jadi kalau kalian mendapat pesan semacam ini, hapus langsung. Atau mungkin kalau pesannya bagus, yang kata-kata yang ini yang dihapus ya. Kata-kata yang kirimkan harus mengirimkan atau kalau tidak dikirimkan akan sial. Nah, itu jangan percaya. Ini ada lagi tentang virus yang kemarin ya. Ini info update terbaru penting. Sebarkan ke 10 grup chatmu supaya tidak sial. Nah, ini jelas-jelas penipuan. Nggak mungkin kita mendapat kesialan dengan tidak mengirimkan pesan ini. Jangan percaya ya. Ini hoax atau berita tidak benar ya. Kalau ada pesan semacam ini, langsung hapus. Jangan sampai kalian teruskan.
Atau kalau teman kita mendapat pesan semacam ini, suruh hapus ya. Jangan sampai kita percaya dengan pesan-pesan semacam ini. Ini banyak sekali semacam ini yang beredar di sekitar kita, di WA, mungkin di Facebook, atau mungkin di grup-grup yang lain, di WhatsApp, atau di mana lagi ya. Banyak sekali ya. Jangan sampai percaya dengan info-info semacam ini. Kalau kita mendapatkan info seperti ini, kita bisa melaporkan ke Kominfo ya. Nanti saya kasih link Kominfo ya. Atau kita bisa mengeceknya di Kominfo juga ya. Kominfo itu salah satu situs dari pemerintah ya. Itu resmi. Kita bisa ngeceknya ini hoax apa tidak. Kalau kita ragu ini hoax apa tidak, jangan diteruskan, cukup sampai di kita ya. Kalaupun itu kita dapat informasi di WA yang bermanfaat, kita pelajari dulu, cek kebenarannya apakah benar-benar itu berita yang valid, yang bisa kita percaya atau tidak. Kalau kita masih ragu, jangan sekali-kali kita mengirimkan kepada teman kita atau saudara kita. Tapi kalau kita yakin itu berita yang benar, baru boleh kita kirimkan ke saudara kita. Tentu kita harus cek ya, cek berkali-kali kebenarannya. Karena banyak sekali berita-berita hoax atau hoax ya bahasa kita di internet ya. Meskipun itu ngakunya itu resmi, tapi kalau di WA itu, kalau beritanya dikirim lewat WA itu rawan sekali penipuan ya. Jadi kita harus berkali-kali mengecek kebenarannya. Oke. Ya, ini ada lagi parental advisory explicit content. Mudahnya mengakses konten dewasa ini, jangan sampai kita salah ya. Ini banyak sekali konten-konten dewasa yang bukan untuk konsumsi anak-anak itu bisa diakses lewat HP. Jangan sekali-kali kita membuka ini ya, karena kita belum waktunya. Besok kalau kita udah dewasa, mungkin sekedar untuk pengetahuan, kita boleh membukanya asal dengan batasan agama masing-masing ya. Jangan sampai kita membuka konten-konten yang belum waktunya kita buka. Ini bahaya, nanti efeknya banyak sekali, efek negatifnya ya. Ya. Kemudian munculnya penjiplakan atau pembajakan, yang ini saya katakan tadi. Di internet itu bebas, kita cari artikel apa saja, cari tugas-tugas apa saja, itu banyak sekali. Kita dapat tugas mencari informasi di internet ya, misal tugas bahasa Indonesia, membuat puisi atau membuat karangan. Kemudian kita asal cari di internet, kemudian kita kirimkan ke guru kita. Itu otomatis kita termasuk penjiplakan atau pembajakan. Ini bisa kena undang-undang ya, undang-undang hak cipta dan undang-undang ITE juga kalau kita kirimkan sebagai tugas kita. Nah, caranya gimana? Kita boleh buka internet kalau dapat tugas, tapi untuk sebagai pembanding atau sebagai apa ya namanya ya, tambahan informasi ya, tambahan informasi. Tidak boleh langsung copy paste dari internet kemudian kita tulis ulang atau kita langsung kirimkan ke guru kita, nggak boleh. Kita harus ambil dari internet, kita ubah sesuai dengan karya kita sendiri atau meniru tapi mengubah ya, kemudian baru boleh kita kirimkan. Kita dapat tugas membuat puisi, kita cari puisi di internet. Nah, seperti apa sih puisi itu? Terus kemudian kita, oh seperti ini, terus kalian buat dengan kata-kata yang lain. Itu fungsi internet yang betul. Jangan asal copy, paste, kirim, jangan ya. Nanti termasuk pembajakan, dapat terkena undang-undang hak cipta atau undang-undang ITE. Selanjutnya, pembobolan rekening bank atau kartu kredit ini sangat sering terjadi. Misal, kalian diminta untuk memasukkan alamat identitas kalian sesuai dengan alamat rumah, nama ibu kandung kalian. Itu bahaya sekali. Apalagi game-game online sekarang kan iklannya itu ada hadiah-hadiah itu ya. Nah, itu kalau kalian klik, terus di HP kalian itu ada kredit card milik orang tua kita, itu bisa mudah dibobol. Hati-hati. Jangan sampai kita membeli sesuatu tanpa sepengetahuan orang tua kita. Ya, apalagi di HP kita, kebetulan kalau HP-nya itu digunakan orang tua juga, ada aplikasi kredit card-nya, itu bahaya. Bisa dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati ya. Nah, cek sekali lagi. Kalau kita tidak paham, kita tanyakan ke orang tua. Kalau orang tua tidak paham, kita bisa tanyakan ke guru kita atau ke teman kita yang lebih paham ya.
Nah, ini hidup boros karena lebih mudah belanja lewat internet. Tadi sudah saya sampaikan, meskipun di HP kita itu ada Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak, ada Blibli, dan lain-lain, kita tidak boleh asal beli. Ya, kita harus pikir dulu berapa penghasilan orang tua kita, berapa uang saku kita, apa yang kita butuhkan. Kalau tidak kita butuhkan, jangan asal beli, ya. Nanti bisa lebih boros, bahaya. Anak meniru kekerasan dari game dan internet ini perlu diperhatikan ya. Game-game sekarang itu banyak sekali game-game yang berbau kekerasan, tembak-tembakan, atau GTA zaman dulu ya. Kalau sekarang itu ada apa? FF, ada apalagi yang tembak-tembakan itu. Itu jangan sampai kita menirunya, ya. Kita boleh memainkan sebatas game, tapi kita tidak boleh menirunya di dunia nyata. Nah, tadi oleh karena itu kita dalam bermain game itu jangan sampai lupa daratan, jangan sampai lupa waktu, jangan sampai lupa segala-galanya ya. Kita gunakan game itu untuk sarana hiburan saja. Yang namanya hiburan itu dikala kita sedang suntuk atau sedang sedih atau sedang banyak pikiran atau sedang bosan. Itu boleh game, tapi asal sebentar saja untuk menghilangkan rasa bosan atau suntuk kita. Jangan sampai kita bablas tidak kenal waktu. Apalagi sampai kecanduan game dan kita meniru apa yang ada di game itu. Nah, untuk bilang mendelik, jangan sampai ya. Nah, perjudian melalui internet ini banyak sekali ya. Judi bola, judi yang lain. Jangan sekali-kali diikuti. Karena judi itu tidak akan membuat kaya. Pasti membuat kita miskin. Itu judi ya. Jangan sekali-kali percaya apalagi lewat internet. Ya, sangat-sangat rawan penipuan. Jangan sampai dilakukan. Oke. Ya. Kemudian ini yang sering dilakukan, radiasi alat teknologi itu membahayakan kesehatan. Kalau kita malam hari buka smartphone atau HP, itu sebaiknya sebelum tidur HP kita dinonaktifkan atau dimatikan. Atau paling tidak kita jauhkan dari tempat tidur. Jangan sampai HP itu di dekat bantal atau dekat kepala kita atau dekat tubuh kita. Karena apa? Radiasi sinyal dari HP ini dapat menghancurkan otak dan organ-organ yang ada di tubuh kita. Meskipun tidak kita ketahui, tapi sinyal yang ada di HP ini itu dapat merusak otak kita, dapat merusak organ-organ tubuh kita. Ya, termasuk internet ini, WiFi. Makanya WiFi ini sebaiknya dipasang di jauh di atas sana, atau kalau kita tidur matikan saja. Termasuk HP, kalau kita tidur matikan. Jangan sampai HP itu internetnya masih on, sinyalnya masih on, dan kita taruh di samping kepala kita. Itu bahaya. Radiasinya bisa sampai ke otak. Ya, ini berita yang kemarin, kecanduan game sampai kadang ada kejang-kejang, sampai perlu dibawa ke rumah sakit jiwa juga. Itu banyak sekali. Ya, kemarin kakak kelas kita di SMP 1 Kalimu juga ada yang sampai kecanduan game ya. Nah, jadi pesan saya, hindari bermain game sampai lupa waktu dan lupa segalanya ya. Nah, ini apalagi lupa kewajiban beribadah. Kalau kita sebagai orang Islam, ketika kita bermain game jangan sampai lupa sholat. Ono adzan langsung sholat ya. Apalagi lupa kewajiban kita membantu orang tua. Kita asik bermain game, kita disuruh membelikan sesuatu di warung oleh orang tua kita tidak mau gara-gara kita bermain game. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita kecanduan game. Nah, ini ada penculikan lewat media sosial, ya lewat internet. Kalau kita dapat kenalan baru, baik itu lewat Instagram, lewat TikTok, atau lewat WA, lewat Facebook, jangan langsung percaya. Apalagi kalau kita diajak ketemuan, ya jangan langsung datang. Jangan, ya, karena apa yang ada di internet itu sangat berbahaya. Orang jahat bisa menggunakan internet, orang baik bisa menggunakan internet. Jadi kita harus bijak menggunakan internet. Nanti di akhir ini akan saya kasih tips bagaimana kita bijak bersosial media. Jangan mau ketemu dengan orang yang baru kita kenal di internet. Apalagi kita transfer uang di internet. Jangan sampai. Ya, mau transfer uang kepada orang yang baru kita kenal, jangan sampai ya. Apalagi kita bertukar nomor HP, jangan sampai. Kita pelajari dulu siapa sih orang itu.
langsung cari jawaban lewat WA, lewat yang lain itu jangan sampai kita lakukan ya. Kita boleh diskusi membahas suatu soal di WA boleh, tapi jangan saling menyontek. Karena apa? Karena menyontek itu tidak akan membuat kita pandai. Selanjutnya, kemudahan pemakaian informasi untuk aksi terorisme ini sangat banyak sekali digunakan. Jangan sampai kita terlibat dengan hal-hal kekerasan di dunia maya, apalagi di dunia nyata. Oke? Meningkatkan individualisme dan kurang sosialisasi. Nah, ini sudah terjadi. Kenapa saya katakan sudah terjadi? Karena banyak sekali ya peserta didik zaman sekarang itu tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan lancar ya. Berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru itu bingung sekali. Karena apa? Karena dia terbiasa berkomunikasi lewat WA asal ceplas-ceplos, tidak pernah bersosialisasi dengan orang lain. Nah, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasi hal semacam ini, kita batasilah bermedia sosial. Kita boleh punya Facebook, boleh punya Instagram, boleh punya WA dan lain-lain, tapi kita harus biasakan bersosialisasi di luar juga. Jangan hanya di dunia maya. Misal kita punya teman, kita boleh ke rumah teman kita berkomunikasi. Kita punya guru, jangan cuma lewat WA terus. Kalau disuruh bertemu guru, langsung temui ya. Kita bisa berkomunikasi, nanti kita di sana bisa belajar cara nih bertemu guru itu gimana. Pertama datang, salaman, dan menggunakan bahasa yang bagus ya. Begitu, jangan sampai kita kurang sosialisasi dengan orang lain atau kurang berkomunikasi dengan orang lain. Itu nanti kita akan jadi orang yang individualis. Individualis itu orang yang masa bodoh dengan orang lain, tidak peduli dengan orang lain. Kita hanya memikirkan diri sendiri. Itu jangan sampai ya. Itu dampak negatif dari teknologi ya. Jangan sampai kita semacam itu. Nah, mengurangi kreativitas dan mendorong anak menjadi malas karena mudah mengakses informasi. Ini yang sering sangat terjadi. Kita dapat PR, kita hanya jiplak dari internet. Tidak pernah kita berkreasi menurut pemikiran sendiri. Tidak pernah kita belajar berpikir dengan jawaban kita sendiri, itu tidak pernah. Jangan sampai semacam ini ya. Kita harus melatih. Kalau kita dapat tugas dari guru, kita boleh cari informasi dari internet, tapi kemudian kita harus berpikir lagi, memikirkan jawaban itu benar apa enggak ya. Atau kita tambah dengan pemikiran kita, oh kata guru saya begini, oh jawabannya gini, dulu saya pernah diterangkan guru begini, berarti jawabannya begini. Nah itu ya, kita harus begitu. Oke, selanjutnya etika dalam bermedia sosial. Ini jenis-jenis media sosial ya, banyak sekali, ada Instagram, Facebook ini. Mungkin yang familiar adalah Facebook, Twitter. Ini ya, terus apalagi Instagram ya. Terus yang ini media, ini juga media sosial di luar ya. IN.T dan lain-lain ya. Etikanya, etika dalam berkomunikasi. Pada saat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, biasanya banyak yang cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Nah, biasanya anak-anak itu kalau komunikasi dengan Bapak Ibu guru, itu awali dengan Assalamualaikum, terus kemudian sampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Ya. Kalau kita menghubunginya di luar jam kerja, jangan lupa katakan mohon maaf mengganggu waktu Bapak atau Ibu. Nah, terus kemudian kita baru sampaikan, misal kita mau bertanya, baru tanyakan. Dan jangan lupa akhiri dengan ucapan terima kasih dan salam kembali. Ya, apabila pertanyaan kita sudah dijawab Bapak Ibu guru, terima kasih Pak Bu atas informasinya. Ya, itu etika dalam berkomunikasi. Ojo anggar p seperti yang sering dilakukan kepada teman kita ya. Kalau kita lakukan dengan teman yang sudah akrab, mungkin itu tidak akan menyakiti hatinya. Tapi kalau kita lakukan dengan Bapak Ibu guru, langsung Pak besok masuk apa tidak? Nah, itu kan otomatis gak sopan. Harus Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu waktunya, saya mau bertanya. Nah, tanyanya apa? Terus kemudian di akhir ucapan terima kasih ya, dan akhiri juga dengan salam nanti kalau udah dijawab. Itu etika berkomunikasi ya, meskipun lewat media sosial. Kemudian hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Apabila kita dapat video yang mungkin tidak pantas ya, yang bertentangan dengan agama atau berbau pornografi atau berbau aksi kekerasan, jangan sebarkan ya, jangan sebarkan. Apalagi kita mengambil video orang lain yang berbau kekerasan atau sara, jangan sekali-kali menyebarkan. Karena apa? Karena ini nanti kalian bisa
kena undang-undang ITE. Ya, kalian bisa di penjara. Nah, kalau sampai parah ya, kita bisa masuk penjara gara-gara ini ya. Jangan sampai kalau kita mendapatkan, jangan sampai kita sebarkan lagi ya. Atau kalau jangan sampai, apalagi kalau kita membuat jangan sampai ya. Nah, cross check kebenaran berita. Ini kita bisa meng-cross check kebenaran berita. Tadi ya, kalau kita dapat berita yang meragukan, kita cek di mana ngeceknya, di Kominfo ya, atau di internet, atau mungkin di media-media yang lain. Kita cek beritanya ini benar apa enggak sih. Jangan asal terprovokasi ya. Jangan. Ini sekarang banyak sekali ya. Banyak sekali orang-orang itu asal menyalahkan pemerintah, asal menyalahkan guru, gara-gara berita hoax atau berita hoax tadi ya. Itu banyak sekali kemakan berita-berita yang tidak benar. Jangan sampai, maka kita harus cross check ya. Kita harus mengecek kembali. Menghargai karya orang lain. Nah, ini misal kalau kita tadi ya, mencari informasi dari internet, kita menjiplak jawaban orang lain, jangan langsung dikirim ke guru kita, tambah dengan jawaban kita, atau kita modifikasi dengan jawaban kita. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Ini yang sering dilakukan. Kalau kita punya akun WA, Facebook, atau yang lain-lain, kalaupun kita udah pasang foto profil kita, jangan sampai kita mengisikan identitas lengkap kita, termasuk alamat, nomor HP, dan lain-lain. Termasuk apalagi nomor rekening dan lain-lain ya. Cukup foto dan nama itu sudah sangat-sangat memberikan informasi banyak untuk teman kita. Nama dan foto itu udah sangat informasinya udah sangat banyak. Jangan ditambah alamat, tidak perlu. Nah, ini sebagai antisipasi nanti kalau ada orang yang tidak kita kenal kok bisa membuat akun cloning. Akun cloning itu akun yang lain yang menggunakan foto kita dan nama kita, itu untuk penipuan itu bahaya sekali ya. Makanya kalau kita punya Facebook, punya Instagram, cukuplah kita pasang nama panggilan kita atau nama sosmed kita. Misal nama kita Ahmad Bahaudin misalnya. Kita bisa menggunakan misalnya apa, Ahmad Cah Ganteng atau Ahmad apa gitu ya. Jangan sampai menggunakan nama lengkap, apalagi terus kecuali sosial media kita itu digunakan untuk bisnis, itu beda lagi ya. Kalau kita hanya untuk senang-senang saja, kita bisa membuat nama-nama yang lebih unyu-unyu atau yang lain boleh lah ya. Nah, kecuali kalau kita gunakan sosial media itu untuk hal resmi, contohnya WA untuk belajar, untuk KBM, untuk pendidikan, maka kita harus pasang foto profil kita boleh, nama lengkap kita dan nomor absen kita boleh ya. Itu karena kita gunakan untuk keperluan yang resmi ya, itu boleh. Tapi jangan sampai itu Facebook kita atau yang lain kita kalau tidak kita gunakan untuk hal-hal yang resmi, misalnya untuk bisnis, untuk yang lain, itu nggak usah pakai informasi yang lengkap, nggak usah ya, karena itu bahaya. Nah, hati-hati penipuan. Jika ada berita hoax, laporkan segera. Lapornya kemana ini? kominfo.go.id ini situs milik pemerintah. Nanti ada cara kita, ada langkah-langkah kita mengadukan. Nah, ini aduan konten ID juga bisa lewat sini. Dengan cara kita screenshot, terus kemudian kita kirimkan ke Kominfo. Nanti ini untuk informasi untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita di jauh sana, nanti bisa mengakses Kominfo. Oh, ini berarti hoax, oh ini berarti benar, oh ini berarti salah. Nah, itu nanti kita bisa mengeceknya di sini. Nah, pengguna bisa mengakses screen capture atau screenshot ya ini, disertai URL link kalau ada linknya. Kemudian mengirimkan data ke aduan konten @mail.kominfo.go.id. Nah, ini nanti ada verifikasinya. Terus nanti bisa dicek di ini webtrustpositive.kominfo. Nanti benar apa enggak sih berita itu? Nah, bisa ngeceknya di sini ya. Ini kalau kalian bingung langkah-langkahnya nanti bisa dibuka YouTube ya. Cara lapor ke Kominfo berita hoax. Nanti ada. Ya, ini Undang-Undang ITE yang tadi saya sampaikan. Undang-Undangnya nomor 19 tahun 2006. Nah, ini saya kasih contoh ya, orang yang menyebarkan berita hoax itu bisa didenda 1 miliar atau dipenjara selama 6 tahun. Bayangkan, kita nggak tahu kalau berita itu hoax atau enggak, kemudian kita kirimkan, asal kita kirimkan ke orang lain, dan orang lain itu melaporkan, atau ada kasus atau merugikan orang lain, kita bisa kena ini, denda 1 miliar. Bayangkan, tinggal kirim aja 1 miliar melayang, atau
penjara selama 6 tahun. Ini bahaya. Apalagi kita memaki-maki orang lewat sosial media, ngenyek wong, atau sampai misuh-misuh lewat internet. Itu bahaya. Kalau kita kena undang-undang ITE, kita bisa kena denda 1 miliar. Itu udah banyak ini terjadi. Mungkin kalian bisa lihat di berita TV itu ada artis-artis orang yang menjelek-jelekan artis atau menjelek-jelekan presiden. Itu kalau dilaporkan itu denda segini. Kalian misal diajak orang lain di internet, misal di Facebook atau di apa, dan kalian tidak terima, kalian bisa melaporkan ke pihak berwajib, maka orang tersebut bisa didenda segini. Bahaya ya. Makanya kita harus bijak bersosial media. Ya, kesimpulannya ya, menggunakan teknologi informasi atau perkembangan teknologi informasi bukanlah suatu hal yang dapat kita hindari. Ya, karena dengan adanya teknologi informasi, hidup kita akan lebih mudah. Kita bisa mengirim pesan dengan mudah, mengirim dan mencari informasi dengan cepat dan mudah. Namun di balik semua kemudahan tersebut, kita harus memperhatikan nilai dan norma serta etika ya yang baik. Intinya apa? Teknologi informasi itu akan baik jika kita gunakan untuk kebaikan atau kita bijak dalam menggunakannya. Teknologi informasi itu ibarat pisau. Pisau itu benda netral. Kalau pisau itu di tangan pembunuh akan digunakan untuk membunuh, tapi kalau pisau itu di tangan misalnya tukang masak atau koki, maka pisau tersebut bisa menghidangkan makanan yang lezat. Itu teknologi informasi sama. Makanya kita harus bijak menggunakan teknologi informasi. Kita punya handphone, kita gunakan untuk kebaikan, untuk belajar, untuk beribadah, untuk menjalin komunikasi dengan orang lain, nah, semacam itu. Okay? Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada peserta didik kelas 7 yang baru. Selamat bergabung di keluarga besar SMP 1 Kaliwungu atau SAK ya. SAK itu singkatan dari SMP 1 Kaliwungu. Ya, selamat bergabung. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak yang salah atau banyak yang kurang atau kurang jelas. Nanti kita bisa diskusi di grup atau mungkin bisa hubungi nomor WA saya yang ada di grup. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf. Saya akhiri. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.